Baik, untuk soal selanjutnya, di sini soal sini ada material berbentuk slab dengan tebalnya itu 7 cm. Diletakkan di antara dua permukaan yang masing-masing memiliki luas 400. Jadi di sini luasnya itu 400 ya, dinding 400 sama ya ini. Kemudian ini panjang ke sana nih 400. Nah, ini juga ke sana 400 itu. Nah, kemudian sisi yang lain dilengkapi isolator. Jadi di sini ada isolator. Jadi panasnya itu hanya bisa arahnya ke arah, kalau kita misalkan di sana arah X, sana arah Y, maka panasnya itu hanya ke arah X. Arah Y tidak ada karena ada isolatornya. Terus sehingga transfer panas hanya ke arah X. Kemudian permukaan sebelah kiri dipanaskan dengan kecepatan konstan Q. Jadi di sini ada Q sebesar 76,6 watt. Hingga sistem mencapai suhu steady state, ya suhu steady state ya, sebelum dilakukan pengukuran suhu dengan termokapel sudah dipasang pada berbagai posisi. Jadi ada profil suhu diberikan, itu T sama dengan minus 37,5 X plus 300. Nah, di sini soalnya yang A itu diminta untuk menjabarkan profil suhu steady state dari sistem tersebut menggunakan tabel equation. Jadi di sini diminta untuk menggunakan tabel equation dan selesaikan untuk mendapatkan penyelesaian umum masing-masing konstanta. Terus yang B, dari hasil yang A itu dibandingkan menggunakan profil yang persamaan ini ya. Oke. Terus tentukan nilai konduktivitas. Kita mencari konduktivitas panas material yang sedang diuji. Oke, langsung saja ya. Baik, untuk soal yang A menggunakan tabel equation ya. Equation B8 untuk B8 yang slab ya. Karena dia slab. Kemudian di sini di tabel equation itu persamaannya itu Rho kali CP do T per do waktu ditambah Px kali do T dibagi do X ditambah Py dikali do T per do Y ditambah Pz dikali do T per do Z. Tutup kurung sama dengan min buka kurung do Qx dibagi do X ditambah do Qy dibagi do Y ditambah do Qz dibagi do Z. Tutup kurung dikurang dalam kurung do len Rho dibagi do len T. Tutup kurung dP per dt min tau kali CV plus SC. Oke, kita analisa. Jadi di sini kan kondisinya sudah diketahui sudah steady state ya. Maka tidak ada perubahan suhu terhadap waktu lagi. Berarti ini 0. Kemudian di sini kan eh, ada do T per do X ya, ada terjadi do T per do X, tapi tidak ada Vx karena kan dia dinding ya, dinding tebal, jadi tidak ada yang bisa menembus, maka ini nilainya 0. Kemudian Vy juga tidak ada 0, Vz 0. Karena kan dia kita menganalisanya yang dindingnya ya, bukan udaranya tidak ada yang masuk, hanya panasnya aja. Kemudian di sini terus do Qx perubahan Q, flux Q terhadap X. Ada ya, dia kan jadi sepanjang X ini kan Q-nya berubah ya. Di sini QX, ini QX, ini beda-beda ya, Q-nya beda. Maka ini ada nilainya. Kemudian QY bagian atas. Ini sama ya, karena dia kan panasnya masuk dari sini, jadi
antara sini, sini, ini kalau segaris itu sama, maka ini dianggap tidak ada. Terus QZ juga ini tidak ada, 0. Terus tidak ada perubahan densitas ya, 0. Terus tahu ini tidak ada kecepatan, 0. Dan SC juga tidak ada panas yang terbentuk, maka dia nilainya 0. Maka persamaannya, sisa persamaannya yakni 0 sama dengan min do dx per do x. Oke. Atau kita tuliskan, kita harus kita balik ya nulisannya. Atau di sini kan do dx per do x ya sama dengan 0. Jadi kalau Vx itu berarti C1. Oke. Nah, C1 ini nilainya konstan ya. Konstan, karena kan dia udah steady state ya. Konstan. Terus kita masukkan hukum Fourier. Di mana ada hukum Fourier? Hukum Fourier itu menyatakan flux Px itu sama dengan min K kali dt per dx. Oke. Terus kita masukkan saja. Tadi kan ada Px sama dengan C1. Px-nya kita ganti hukum Fourier. Berarti min K kali dt per dx sama dengan C1. Kemudian dt per dx sama dengan min C1 per K. Sehingga dt sama dengan min C1 per K dx. Maka T itu sama dengan min C1 dibagi K, X ya, turunan dx kan X, tambah C2. Nah, ini sudah selesai. Jadi persamaannya untuk yang A, kasusnya A. Ini. Oke. Terus kasus yang B. Di sini yang B kan ada diketahui ya. Tahu yang B. Yang B itu diketahui T. Yang B ya. Yang B T sama dengan min 37,5 X plus 300 ya. Min 37,5 X plus 300. Oke. Nah, terus kita samakan sama yang atas. Di persamaan yang A, itu kan T sama dengan min C1 per K X plus C2. Nah, maka ini adalah C2. Yang ini 3,75 itu adalah C1 per K. Gitu ya. Oke, sehingga C2 sama dengan 300. Kemudian C1 per K itu nilainya 37,5. Nah, terus maka terus kan ada maka nilai apa K itu berarti nilainya C1 dibagi 37,5. Nah, terus C1-nya berapa? C1-nya kan belum tahu kan kita ya. Nilai C1-nya berapa? Kan belum tahu nih. Nah, C1-nya pakai persamaan yang atas tadi. Persamaan yang ini. Kan ada tuh, C1 sama dengan Qx. Kan ada persamaan yang di atas tuh, C1 itu sama dengan Qx. Oke. C1 sama dengan Qx. Terus ada lagi rumus. Kan rumus panas, Q. Q itu kan A dikali flux ya. Fluxnya Qx. Nah, kemudian Q-nya nanti di soal diketahui tuh. Q-nya itu di soal diketahui yang ini ya. Q-nya 76.
A-nya berapa? A-nya ini 400. A-nya. Jadi Q-nya ini 76 watt. A-nya berapa? 400 cm Udah, jadi Qx. Maka Qx itu nilainya yakni Qx-nya itu berarti berapa? 0,1900 watt per centimeter kuadrat. Nah, terus di sini di soal itu diketahui dia. Eh, di sini kan materai bentuk slab 7 cm. Nah, sini dengan T adalah suhu, T ini Celcius, derajat Celcius. Kemudian X ini jarak. X itu satuannya jarak senti. Berarti kalau ini senti, otomatis yang min 37,5 ini itu persamaan per senti gitu ya. Berarti satuannya ini per senti kalau yang 37,5 itu. Ini ada sentimeter satu ya. Oke. Jadi ini sentimeter min 1. Maka Qx-nya didapat. Sudah Qx-nya didapat, kita masukkan. Kan tadi C1 itu sama dengan Qx ya. Maka C1 sama dengan 0,1900 W per meter kuadrat. Oke. Maka untuk mencari nilai K itu sama dengan C1 dibagi 37,5 cm min 1. Maka K sama dengan 0,1900 dibagi 7,5 cm min 1 yang ini W per centimeter kuadrat ya. Maka K-nya itu sama dengan nilai K didapat 0,005 watt per centimeter Kelvin ya, ada Kelvinnya dia. Oke. Sehingga K kalau dijadikan meter atau 2 ini ya, kita kalkulator juga. 0,19 benar belum? 0,19 dibagi 37,5. 0,05 ya, benar ya. Oke, ini sudah selesai didapat angkanya. Oke, jadi seperti ini.